Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, kamu Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 11 ayat 11. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu mau meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sekolah minggu, kita memulai ibadah kita. Kita akan menyanyikan satu pujian, semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyi sungguh-sungguh Bapa yang kekal. Nanti ikutin kata-katanya ya. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah kuterima darimu. Kebaikanku
kasih buat kemurahan-Mu. Kami ada pada hari ini. Tuhan, kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Anak-anak masih berdiri, kita mau angkat satu pujian Anak Monyet di Atas Pohon. Anak Tuhan di dalam gereja.
Tuhan, kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Kau mau berkati pemimpin yang akan memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Sekarang anak-anak tetap duduk manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, puji Tuhan anak-anak ya, kita udah dengarkan pujian yang dipimpin oleh kakak-kakak pemuda. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan hari ini bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus ternyata semenjak dari kecil adalah anak yang dikatakan senang diam di rumah Tuhan ya, senang datang beribadah. Dia juga anak Tuhan yang rajin datang ke bait Allah. Yuk kita mau saksikan dulu kisah video berikut ini, bagaimana Yesus usia 12 tahun ada di bait Allah. Yuk kita saksikan video berikut ini. Yesus di bait Allah. Lukas 2 ayat 41 sampai 50. Kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Tuhan dan para malaikatnya selalu menjaga Yusuf, Maria, dan Yesus. Dengan hati gembira, mereka pulang kembali ke Nazaret. Menurutmu, bagaimana perasaan Yusuf dan Maria? Puji Tuhan. Akhirnya aman untuk pulang ke rumah. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa. Waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus. Tapi tidak apa-apa. Mereka berpikir Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan. Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu, Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya? Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir sekali.
Jawab Yesus. Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Anak-anak ya, kita udah lihat video kisah bagaimana Yesus ternyata dari kecil itu suka beribadah kepada Tuhan ya. Dari kecil Yesus sudah dibawa oleh papa mamanya ke gereja beribadah. Pada zaman dulu dibilang bait Allah. Bait Allah itu adalah gereja rumah Tuhan kalau saat ini ya. Nah, Yesus itu adalah anak yang ajaib, dikatakan bagaimana dia punya hikmat, kepintaran yang luar biasa. Bagaimana Yesus itu sanggup bersoal jawab, dia bertanya jawab dengan para imam-imam, para guru-guru. Nah, itu karena apa? Karena Yesus itu punya hikmat yang dari Bapa di sorga ya. Nah, anak-anak sekolah minggu kita belajar pada hari ini bahwa Yesus aja setia loh datang ke gereja, Yesus aja setia loh datang beribadah. Apalagi kita harus jadi anak-anak yang setia beribadah meskipun belum di gereja, tapi kita harus jadi anak-anak yang setia. Baik anak-anak sekolah minggu, yuk sekarang kita buka ayat hafalannya ya. Kita buka di dalam Mazmur 26 ayat 8. Mazmur 26 ayat 8. Maaf ya Tante Desti nggak pakai Alkitab karena lagi sambil jaga omah ya. Yuk, Mazmur 26 ayat 8. Yuk, kita buka Alkitabnya di rumah. Tante Desti maaf ya pakai handphone ya. Yuk, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Ulang lagi, sekali lagi. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Ya, jadi anak-anak sekolah minggu, kita harus cinta rumah Tuhan, kita harus setia sama Tuhan, kita harus setia beribadah kepada Tuhan supaya apa? Tuhan kasih kita juga berkat, kepintaran, bahkan Tuhan akan menolong setiap hidup kita. Baik, puji Tuhan anak-anak. Sekarang kita mau berdoa, lipat semua tangannya, tutup matanya ya. Tante Desi mau berdoa buat semua anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah menolong kami dalam ibadah hari ini. Tuhan berkati, biarlah anak-anak sekolah minggu boleh tetap kuat, sehat, dan diberkati Tuhan. Engkau juga tolong keluarganya Tuhan, papa mamanya Engkau berkati, bahkan masa depan anak-anak sekolah minggu Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati ibadah kami, Tuhan yang senang dengan setiap persembahan pujian dan hidup kami. Kami ucap syukur Bapa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu, sekarang angkat kedua tangannya ke atas, kita mau terima berkat dari Tuhan. Anak-anak, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih, persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai semua anak-anak sekolah minggu, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya anak-anak, ibadahnya sudah selesai. Oh iya, ada pengumuman ya. Karena Natal kita sebentar lagi, anak-anak sekolah minggu yang mau menampilkan pertunjukan nanti saat Natal sekolah minggu, boleh berlatih dari sekarang ya. Misalnya mau menari boleh. Misalnya nih ada Ica, Janet, Graciela mau menari bertiga boleh. Kan satu rumah ya, jadi bisa berlatih di rumah sama-sama ya. Ada yang mau bernyanyi boleh, ada yang mau main musik boleh. Semua berlatih di rumah, nanti ditampilkan saat Natal sekolah minggu ya. Nanti siapa yang mau menampilkan boleh kasih tahu Tante Desi, oke? Semua tetap sehat, tetap bersuka cita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.